wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Nah, untuk pertemuan kedua kita akan masuk materi baru yaitu persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ya. Nah, ini sebelum itu saya akan menjelaskan sifat-sifat dari nilai mutlaknya dulu. Yang pertama ada mutlak dari X itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi kan sudah jelaskan kemarin, nilai mutlak itu pasti dia bernilai positif. Nah, makanya di sini suatu bilangan yang dimutlakan pasti bilangan tersebut bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Kayak misalnya ini sudah contohkan mutlak dari misalnya sudah contohkan mutlak dari 3 ya, jawabannya 3 itu sendiri ya kan. Nah, kemudian ada lagi misalnya mutlak dari negatif 2 ya kan, berarti jawabannya 2 ya. Coba diingat lagi ya pertemuan kemarin. Jadi kalau di dalam tanda mutlak itu bilangannya negatif, berarti bilangan tersebut dikali dengan tanda negatif lagi biar menghasilkan bilangan yang positif ya. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua itu mutlak X sama dengan mutlak dari negatif X. Jadi sebenarnya nilai dari mutlak itu ternyata sama ya, bernilai sama dengan mutlak dari negatif X. Misalnya gini, sudah contohin mutlak dari min 3 ya kan, ini kan berarti sama aja mutlak dari 3 ya kan. Gimana bisa dapat mutlak 3 ya kan. Jadi ini kan bisa kita buat jadinya min 3 ya kan, kemudian dikali negatif lagi gitu kan ya. Kalau di definisi yang kemarin kita udah bahas, min ketemu min jadi plus, berarti jadinya 3 ya. Jadi negatif 3, mutlak dari negatif 3 sama dengan mutlak dari 3 gitu ya, berarti itu sifat kedua. Nah, untuk sifat yang ketiga ini sudah mau jelasin kalau dia ada X ditambah Y kemudian dimutlakan, itu sama aja kebalikannya, Y ditambah X gitu ya. Kayak misalnya untuk contoh yang ketiga itu 2 ditambah 3 ya kan, itu sama aja 3 ditambah 2. 2 tambah 3 berapa? Berarti mutlak dari 5 ya kan, sama dengan mutlak dari 5 juga ya, berarti nilainya sama gitu. Nah, kemudian itu juga berlaku untuk X dikurangi yang dimutlakan ya. Jadi mutlak dari X dikurang Y sama dengan mutlak dari Y dikurang X. Kayak misalnya gini, 2 dikurang 3 itu sama aja hasil dari 3 dikurang 2. Coba kita tentuin hasilnya. 2 dikurang 3 berapa? Min 1 ya kan. 3 dikurang 3 dikurang 2 ya 1. Nah, kan mutlak dari min 1 itu 1. 1 udah sama dengan 1 ya, sama ya, berarti senilai. Tapi kalau nggak ada tanda mutlaknya itu nggak berlaku ya. Kayak misalnya 2 dikurang 3 itu tidak sama dengan 3 dikurang 2 ya kan. Coba 2 dikurang 3 berapa? Min 1. 3 dikurang 1 1, nggak sama ya gitu. Jadi berlaku untuk yang diberikan tanda mutlak gitu, paham? Oke, kita lanjut ya untuk pembuktian yang kelima nih. Misalnya ada X dikali Y kemudian dimutlakan, itu sama aja mutlak, bisa kita pisahin ya. Jadi mutlak X dikali mutlak Y. Kayak misalnya gini, mutlak dari 2 kali 3 itu sama aja mutlak 2 dikali mutlak dari 3 gitu ya. Ini 2 kali 3 berapa? Mutlak 6. Mutlak dari 2 berapa? 2. Mutlak dari 3 berapa? 3. 2 kali 3 6 ya kan. Mutlak dari 6 6, berarti sama ya, senilai. Oke. Sekarang yang terakhir. Nah, ini juga berlaku untuk yang terakhir nih, sifat terakhir. Untuk pecahan X di X per Y kemudian dimutlakan, itu sama aja bisa kita pisah ya. Jadi mutlak X per mutlak Y dengan syarat Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Dicatat dulu ya untuk sifat-sifat nilai mutlak. Kalau sudah paham, kita lanjut untuk next slide ya. Kalau ada yang masih belum paham boleh ditanya di kolom komentar YouTube, oke? Nah, sekarang sudah mau review lagi untuk definisi nilai mutlak ya kan. Kemarin itu ada 2 ya kemungkinan dari hasil mutlak dari X ya kan. Yaitu yang pertama untuk bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0 ya kan. Maka hasilnya itu bilangan dari yang ada dalam mutlak itu sendiri ya kan, atau X itu sendiri. Nah, tapi kalau dia bilangannya kurang dari 0 ya kan, berarti kita butuh
tanda negatif atau dikali min 1 ya kan. Nanti biar hasil dari bilangan yang negatif itu jadi positif ya kan. Nah, dari definisi ini kita bisa dapetin nih ya untuk persamaan linear satu variabel ya yang memuat nilai mutlak. Jadi coba kalian lihat ke pojok kanan atas ya, itu yang sudah gambarin awan, oke? Ada persamaan AX plus B kemudian dimutlakan ya, hasilnya sama dengan C. Nah, ada dua kemungkinan sama ya. Yang pertama untuk AX tambah B sama dengan C-nya positif, atau ya AX ditambah B sama dengan min C atau negatif C ya. Nah, untuk bisa lebih paham lagi, sudah kasih contoh soal ya. Oh ya, jangan lupa ini dipin nih, dicatat lagi karena ini sangat penting untuk digunakan menyelesaikan soal persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, oke? Nah, untuk soal pertama atau contoh yang pertama, ini ada penyelesaian persamaan mutlak dari X kurang 2 sama dengan 8. Nah, berapa sih X yang memenuhi? Nah, ingat tadi yang sudah gambarin awan itu ya, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama AX tambah B sama dengan C, yang kedua AX tambah B sama dengan min C, ya kan? Berarti kita ambil dulu yang pertama ya, yang positif semua. Berarti mutlaknya kita hilangin, X dikurang 2 sama dengan 8, ya kan? A-nya itu kan berarti 1, ya kan? X ini kan depannya nggak kelihatan kan, tapi sebenarnya di situ ada angka 1. B-nya berapa? B-nya min 2, ya kan? C-nya berapa? C-nya 8 gitu. Berarti X kurang 2 sama dengan 8. Kita cari nilai X-nya. Sama seperti biasa ya, kayak kemarin sudah kasih A persepsi kan. Kalian sudah minta cari nilai X yang memenuhi ya kan. Nah, ini disinilah gunanya ya. Jadi nilai X sama dengan 8 min 2 ya kan, min 2 pindah ruas. Jadi dari min kalau pindah ruas jadi plus 2 gitu kan. Berarti X sama dengan 8 tambah 2 berapa? 10. Oke. Jadi X pertama yang memenuhi yaitu 10. Sekarang kita cari untuk yang kedua. Yang kedua itu apa? AX plus B sama dengan min C. Berarti X dikurang 2 sama dengan min C. Berarti min 8. Berarti X sama dengan min 8. Sama kayak tadi, min 2 pindah ruas jadi plus 2. Berarti X sama dengan min 8 tambah 2 berapa? Min 5 ya. Berarti X yang kedua itu min 5. Berarti kita udah dapet nih dua buah nilai X ya kan, yang memenuhi persamaan mutlak dari X kurang 2 sama dengan 8. Berarti berapa HP-nya atau himpunan penyelesaiannya? Yaitu min 5 dan 10 gitu ya. Bisa? Nah, kalau udah bisa, kalian bisa kerjain ini ya. Di bawah ada tulisan tentukan HP, himpunan penyelesaian, itu sudah singkat ya. Dari mutlak 2X kurang 7 sama dengan 15. Kalian cari hasil X yang memenuhi ya. Nanti tulis jawabannya di komentar YouTube di bawah, tapi caranya ditulis di buku catatannya. Oke? Bisa lanjut? Kalau lanjut, boleh tulis paham gitu ya. Atau kalian bisa kasih komentar emoticon jempol di komentar YouTube-nya, oke? Tapi kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanya juga di komentar YouTube di bagian mana yang belum pahamnya. Ya, sekarang sudah lanjut ya untuk slide berikutnya. Nah, ini contoh 2. Ini juga sama ya. Jadi, di sini ada mutlak dari 2X kurang 5 sama dengan mutlak dari X plus 3. Nah, ini juga sama caranya ya. Jadi, ada dua penyelesaian. Yang pertama untuk yang positif dan yang kedua untuk yang negatif atau bilangannya di bawah 0 ya kan. Nah, yang pertama berarti kita cari 2X dikurang 5. Kita ambil yang pertama dulu ya. Ini yang pertama. Yang pertama berarti sama dengan X plus 3 ya kan. Berarti kita satukan yang suku sejenis. Yang mana 2X sama X. Berarti kita jadikan satu biar bisa dioperasikan ya. 2X dikurang, karena di sini X-nya positif ya, ruas kanan pindah ruas jadi negatif. Sama dengan 3-nya tetap. Nah, min 5 pindah ruas jadi plus 5 ya kan. 2X kurang X tinggal X sama dengan 5 tambah 3 8. Berarti X pertama yang memenuhi yaitu 8. Bisa sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang kedua, yaitu yang untuk di bawah 0 ya kan, atau lebih atau kurang dari 0. Berarti 2X dikurang 5 itu sama dengan negatif X plus
3 ya kan. Jangan lupa dikasih kurung ya untuk tanda negatifnya karena itu kan satu kesatuan X plus 3 ya. Jadi nanti kita pakai kali pelangi. Bukan kali pelangi sih, itu cuman kayak istilahnya aja biar gampang nyebut nama operasinya. Kemudian 2x dikurang 5 sama dengan, ini kita kali dulu ya biar kita hilangkan dalam kurungnya, berarti min kali x jadi min x, min kali 3 jadi min 3 gitu kan. Nah kemudian langkahnya juga sama kayak tadi, kita satukan yang suku sejenis biar gampang operasinya, berarti 2x min x pindah ruas jadi plus x sama dengan min 3, min 5 pindah ruas jadi plus 5 ya kan. 2x tambah x jadi 3x sama dengan min 3 tambah 5 jadi berapa? 2. Berarti x yang kedua berapa? 2/3 gitu ya. Jadi ada 2 nih x yang memenuhi, berapa himpunannya? Berarti 8 atau 2/3 gitu ya. Bisa dipahamin? Oke, kalau kalian maksudnya kurang yakin nih jawabannya itu, nah kalian bisa coba dibuktikan dengan cara mensubstitusi ya. Substitusi nih yang didapat ini nilai x-nya ke soal awal. Nah, coba disubstitusi. Kalau ternyata terbukti, berarti HP yang kalian dapetin ini benar nih. Misalnya sudah contohin deh. Sudah contohin untuk yang x 8 ya, kita substitusi. Kita substitusi nih. 2 kali 8 dikurang 5 ya kan, terus sama dengan 8 tambah 3, sama gak sih hasilnya? 2 kali 8 berapa? 16. 16 kurang 5 berapa? 11 ya kan. 11 sama dengan 8 tambah 3 juga 11, berarti terbukti ya, benar. Berarti nilai x nya sama dengan 8 itu benar. Ini sebenarnya nggak perlu kalian tulis secara pembuktiannya, nggak perlu. Jadi cukup sampai himpunan penyelesaiannya aja. Oke, ini cuman sudah kasih tahu biar kalian bener nggak sih ini jawabannya himpunan penyelesaiannya dapat segini gitu. Cuman biar kalian lebih paham lagi. Oke, kita lanjut lagi ya untuk slide berikutnya. Nah, ini contoh 3. Contoh 3 itu ini sebenarnya sama juga ya. Tapi yang pertama kita pakai dulu sifat yang tadi yang terakhir, sifat ke-6 dari nilai mutlak ya kan. Ini ada pecahan kan. Mutlak dari 2x kurang 1 per 4x plus 1. Nah kalau kayak gini berarti kan mutlaknya kita bagi 2 kan. Jadi mutlak yang penyebut gitu dimutlakkan per mutlaknya pembilang per mutlak yang penyebut 4x per 1 plus 1 ya kan, sama dengan 1. Nah ini yang di penyebut bisa kita pindah ruas ya kan. Ini yang awal pembagian kita pindah ke kanan jadi perkalian, berarti ini jadinya 2x min 1 sama dengan 1 ya kan, dikali 4x plus 1 gitu kan mutlak ya. Nah ini kita kali pelangi ya, 1 kali 4 gitu kan, terus sama 1 kali 4x sama 1 kali 1 gitu kan. Berarti di sini 2x dikurang 1 ya kan, mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 1 kali 4 berapa? 4. 1 kali 4x berapa? 4x ya kan. X jangan lupa jangan ditinggal ya. 1 kali 1 tetap 1 ya kan. Nah sekarang sama nih kayak tadi ya, kalau kayak gini ada 2 penyelesaian ya kan. Ingat bentuknya udah sama kayak soal sebelumnya nih. Apa ya penyelesaiannya? Ada yang untuk 4x plus 1 gitu kan, ada yang min 4x plus 1 gitu ya. Nah berarti perlu saya bantu nggak nih? Apa bisa sendiri? Ya udah deh, nggak apa-apa, sudah bantu ya. Jadi yang pertama ini kan 2x min 1 sama dengan 4x plus 1 ya kan. Sama kayak tadi kita kelompokkan yang suku sejenis biar gampang operasiinnya. Misalnya sudah gantian pindahin yang 2x aja, yang 4x kurang 2x ya kan. Kemudian min 1 ini plus 1 pindah ruas jadi min 1. Berarti min 2 sama dengan 2x. Berarti x yang pertama min 2 dibagi 2. Berapa x yang pertama? Min 1 gitu ya. Sekarang kita cari x yang kedua. X yang kedua berarti untuk yang negatif ini ya, 2x dikurang 1 sama dengan, ini sama nih kali pelangi ya, berarti min kali 4 berarti min 4x ya kan. Min kali plus 1 berarti min 1.
Kelompokin yang suku sejenis, berarti min 1 ditambah 1 sama dengan min 4x dikurang 2x, ya kan? Ini 0, ya kan? Terus yang ini 4x dikurang 2x berarti jadi min 2x. Berarti x-nya berapa? 0 dibagi min 2. Berarti x-nya sama dengan 0. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya yang memenuhi persamaan satu variabel ini, ya kan? Berapa? 0 atau min 1 gitu. Bisa? Oke, lanjut nih contoh terakhir. Ya, yang keempat, gimana, masih pada semangat nggak? Ya, sudah mulai. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x min 2 ditambah mutlak x min 5 sama dengan 9. Nah, di sini kan ada 2 yang dimutlakan ya, berarti kita harus cari masing-masing. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada x min 2. Nah, sama, berarti kita cari untuk x min 2 ya. Yang pertama itu kan berarti tandanya lebih dari atau sama dengan 0, ya kan? Atau untuk yang bilangan positif. Kemudian yang kedua ada x kurang 2 tapi yang bilangan di bawah 0 atau bilangan negatif ya, berarti kurang dari 0 gitu kan. Nah, terus kalau yang ini itu berarti sama x dikurang 5 untuk yang lebih dari sama dengan 0 ya. Terus satu lagi juga sama x dikurang 5 kurang dari 0 ya. Sekarang kita cari nih nilai x-nya masing-masing ya. Gimana caranya? Perhatikan ya. Berarti di sini kan x kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini x. Nah, tandanya lebih dari sama dengan. Nah, berarti min 2-nya kan sejenis ya, sama 0 ya, sama-sama nggak ada variabel. Berarti bisa kita operasikan kan. Min 2 pindah ruas ke kanan jadi plus. Berarti 0 tambah 2 berapa? 2 gitu ya. Yang ini juga sama. Berarti x min 2 pindah ruas ke kanan, berarti jadi positif 2. 0 tambah 2 ya, jadi 2. Ini juga sama, berarti x lebih dari sama dengan 5. Ini juga sama, berarti x kurang dari 5. Nah, perhatikan. Sekarang mana angka yang kecil? Angka 2 ya. Nah, sekarang kita angka kedua bikin garis bilangan. Ya. Nah, dimana yang paling kiri itu angka paling kecil, terus yang paling kanan itu angka paling besar. Nah, di sini berarti kita dapat ada 3 daerah, ada 3 batas daerah. Gimana batas daerahnya ini? Daerah pertama yaitu bilangannya di bawah 2 atau x kurang dari 2 ya. Terus ini yang kedua. Yang kedua apa? Ini daerahnya berarti di antara 2 sampai 5 ya kan? Berarti x-nya itu antara 2 sampai 5 gitu kan. Nah, terus yang bagian ketiga. Bagian ketiga itu di mana? X-nya itu boleh lebih dari 5 ya kan? Berarti x lebih dari itu sama dengan 5. Karena 5 ke atas ya kan? Berarti makin positif makin ke atas. Nah, kemudian setelah kita dapat garis bilangan, kita dapat daerah-daerahnya ya. Bisa kita tentukan nilai x yang memenuhi ya. Pertama kita pakai daerah yang satu dulu. Berarti daerah 1 ya, untuk daerah 1 ini sudah ganti warna. Daerah 1 ya, yang x kurang dari 2 ya. Berarti yang mana sih x kurang dari 2 yang memenuhi? Ini ya, x kurang dari 2. Nih bisa kita ambilkan x kurang dari 2. Nah, mana lagi nih? Nah, ternyata yang bisa kita pakai yang ini juga bisa nih, ya kan? Karena ini x kurang dari 5. Berarti kan di x kurang dari 2 itu masuk ke dalam sini, ya kan? Nah, setelah kita dapat yang memenuhi, kita balik lagi ke soalnya ya. Soalnya itu mutlak dari x min 2. Mutlak dari x min 2 ini yang kita ubah. Ngubahnya gimana? Nah, karena tadi kita udah dapat nih yang dilingkarin nih, ya kan, dilingkarin warna coklat. Ingat, kan kurang dari. Berarti nilai yang dalam tanda mutlak kita kali negatif karena dia kurang dari 0, ya kan? Min dari x min 2 gitu ya. Nah, kemudian ini gambarnya nggak apa ya, sudah hapus ya, screenshot dulu deh. Sudah tunggu beri screenshot udah. Oke, sekarang sudah hapus ya. Jadi dihapus ya. Berarti ada 3 ya, pokoknya ada 3 daerah. Nah, ini daerah pertama kita cari dulu ya, min x dikurang 2. Kemudian
Nah, ini kan ada ditambah mutlak dari X dikurang 5, ya kan? Dan tadi kita ambil daerah yang memenuhi itu yang X kurang dari 5, ya kan? Ini juga daerah yang di bawah 0, berarti sama, dikali negatif juga, ya kan? Negatif kali X min 5, ya kan? Sama dengan 9. Nah, ini sama, kita hilangin dulu tanda kurungnya, kali pelangi berarti min kali X min X, min kali 2 plus 2, min kali X berarti min X, min kali min 5 jadi plus 5, sama dengan 9. Min X sama min X jadi min 2X, plus 2 sama 5 jadi plus 7, 9. Ya kan, berarti min 2X sama dengan 9 dikurang 7. Berarti min 2X sama dengan 2, ya kan? Lanjut ke sini ya. Berarti X-nya berapa kita dapat? 2 dibagi min 2, berarti X sama dengan min 1. Udah, kita dapat nih satu nilai X ya untuk yang daerah pertama. Oke? Bisa? Setelah dapat daerah pertama, kita cari untuk daerah keduanya ya. Ini screenshot dulu deh. Screenshot dulu boleh. Udah screenshot. Sudah hapus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 detik. Sudah hapus dulu ya biar muat. Udah daerah kedua. Sekarang kita cari untuk daerah yang ketiga. Sudah ganti warna biar beda. Kita cari pakai warna biru tua ya. Daerah kedua dulu. Daerah kedua tadi berarti daerah yang diantara 2 sampai 5 ya. Daerah 2 sampai 5. Yang mana yang memuat 2 sampai 5? Nah, kalau ini kan, kalau yang coklat tadi kan daerah di bawah 2, ya kan? Berarti kita pakai yang ini nih, ya kan? Daerah antara 2 sampai 5. Lihat nih, X-nya di atas 2. Ya, berarti kita ambil yang positif kan? X dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Positif kan? Berarti bilangan yang ada di dalam tanda mutlak tetap nggak perlu dikali negatif, ya kan? Berarti X dikurang 2, ya kan? X dikurang 2 itu, nah yang ini lihat sekarang X min 5. X min 5 di sini yang memuat, kan tadi daerah antara 2 sampai 5, ya kan? Yang memuat 5 sampai 5 ya, batasnya itu 5. Berarti yang mana? Yang coklat ini ya, berarti yang coklat ini juga memuat antara 2 sampai 5. Kenapa nggak pakai yang ini? Nah, karena ini daerahnya di atas 5, ya kan? Berarti nggak memenuhi daerah kedua, ya kan? Nah, ini sudah tulis deh, daerah kedua itu daerah dari 2 sampai 5 gini ya. Ini kan daerah kedua nih. Berarti kita ambil yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti tadi perlu dikali negatif, ya kan? Berarti X min 5 nya kita kali negatif lagi ya, sama dengan 9. Nah, berarti ini X min 2 min kali X min X min kali min 5 jadi plus 5 sama dengan 9. Nah, coba perhatikan X sama min X ini kan bisa kita sederhanain ya, habis ya. Nah, min 2 sama 5 jadi berapa? 3. 3 sama dengan 9. Apakah 3 sama dengan 9? Enggak ya, salah ya. Ini salah nih, 3 sama dengan 9 salah. Berarti di daerah 2 ini nggak ada nilai X yang memenuhi ya, gitu. Paham? Karena di sini nggak ada nilai X-nya. Masa 3 sama dengan 9 kan nggak sesuai kan? Nggak senilai juga. Oke? Paham? Oke, screenshot dulu. Ini untuk daerah yang kedua. Sekarang kita cari daerah terakhir. Daerah di atas 5 ya. Udah screenshot? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah hapus ya. Daerah ketiga. Nah, sudah ganti warna apa ya biar kelihatan, warna merah ya, warna oranye. Nah, sekarang untuk daerah ketiga, daerah X di atas 5 ya, lebih dari 5. Nah, daerah lebih dari 5 berarti kita ambil X min 2 nya yang positif apa yang negatif? Lebih dari, iya benar, berarti yang ini ya, kita ambil yang ini juga sama, berarti X min 2 nya positif, tidak perlu dikali negatif. Kemudian X min 5 nya ambil yang mana? Daerah di atas 5, berarti pastinya yang ini ya, X lebih dari 5. Berarti kan ini yang positif nih, ya kan? Yang positif karena tandanya lebih dari 0, ya kan? Nah, berarti ini juga ditambah X min 5. Jadi tandanya bukan min lagi ya, tapi plus. Sama dengan 9. X dikurang 2 ditambah X plus kali min 5 jadinya min 5 sama dengan 9. Mana ada yang bisa disederhanain enggak? Oh nih ya, X sama X jadi 2X. Min 2 sama min 5 jadi
min 7 sama dengan 9. Berarti 2x sama dengan 9 ditambah 7. Jadi berapa? 9 tambah 7 ya kan. Ini lanjut ke samping ya. Nah berarti 2x sama dengan 9 tambah 7 itu kan 16 ya. Berarti nilai x nya 16 bagi 2 berapa? 8. Nah ini berarti kita dapat nih, ternyata di ruas ketiga atau di daerah yang ketiga kita dapat nilai x yang memenuhi, yaitu berapa? 8. Berarti ada berapa nilai x yang memenuhi? Ya benar, ada 2 ya, yaitu min 1 tadi yang kita dapat di daerah pertama ya kan, dan x sama dengan 8 yaitu di daerah ketiga. Gimana, sudah paham atau belum? Kalau sudah paham ya, boleh tulis di komentar bawah paham gitu ya, biar sudah tahu yang udah paham berapa orang. Mungkin kalau masih ada yang belum paham juga boleh tulis belum pahamnya di bagian mana ya. Oke, bisa. Nah berarti sekarang tinggal kita tulis HP-nya ya. Ini screenshot dulu lagi deh, sudah sebutin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah hapus lagi ya. Berarti himpunan penyelesaian dari bentuk bersama satu variabel yang memuat nilai mutlak ini adalah, ya sudah hapus dulu. Oke, adalah berapa? Adalah nih yang sudah tulis ya. Berarti HP-nya sama dengan min 1 atau berapa tadi? 8. Bisa? Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai ya. Sama seperti biasa, saya minta kalian kerjakan latihannya ya, biar kalian lebih mantap lagi untuk pelajaran ini. Oke, nah ini tugasnya 1-5. Nanti diupload ke GCL, sudah bikin tempat uploadnya. Oke, kalau masih ada yang belum paham boleh tanya di komentar, nanti sudah jelasin lagi di bagian yang kalian belum paham. Siap? Oke, sudah tutup ya. Semoga pembelajaran hari ini kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alat untuk nomor 2 itu sama dengan 30 ya, bukan 36. Terus untuk nomor 4 juga itu 2x min 7. Oke, semangat. Jangan lupa subscribe ya untuk video selanjutnya. Dadah.